maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam terutama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, keluarga dan keluarga sekalian, dan kita sebagai umatnya yang selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kalau sehat semua kita harus apa? Harus semangat. Oke, Ibu, Bapak pengen dengar dulu bagaimana kita bersemangat yang Bapak telah ajarkan kemarin. Coba satu orang yang pimpin. Coba Zikra. Tetap semangat. Oke, mantap. Keren Bapak-bapak ini memang. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca apa? Membaca doa. Oke, siapa yang bisa? Yang bisa pimpin doa di depan? Siapa? Zikra, ketua kelas, maju. Oke, sebelum kita berdoa, adik-adik, kita harus bersungguh-sungguh, kita harus ikhlas, dan kita harus apa? Kita harus ikhlas, kita harus bersungguh-sungguh dan jangan bermain agar supaya doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini doa. Teman-teman, kita belajar maka kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Setelah kita berdoa, Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Wahyu. Siapa lagi? Adi. Oke, berarti 2 orang saja yang tidak hadir. Oke, sisanya hadir. Berarti yang hadir ini kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kalian sehat, kalian harus gunakan sehat kalian untuk hal-hal yang apa? Hal-hal yang baik dan yang bermanfaat. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Bapak mau tanya, siapa yang tadi sholat subuh? Masya Allah, sholat subuh semua ya? Nah, ketika kita selesai melakukan sholat subuh, apakah kita harus cepat-cepat berdiri langsung keluar? Tidak. Apa yang kita lakukan? Berzikir. Nah, berzikir. Jadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai tentang apa? Dan doa setelah sholat. Jadi yang pada kali ini yang Bapak mau jelaskan yaitu mengenai tentang zikir saja. Jadi yang pertama Ibu Bapak menyampaikan dulu mengenai tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama
siswa dapat memahami makna berzikir. Dan yang kedua, tujuan yang kedua yaitu kita dapat mengintegrasikan makna zikir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam pembahasan kali ini Bapak hanya mau menjelaskan mengenai tentang berzikir. Oke. Dalam berzikir, jadi Bapak ingin menjelaskan apa sih zikir itu, dan kedua bagaimana cara berzikir yang benar. kemudian Apa manfaat berzikir? Kemudian macam-macam berzikir. macam-macam berzikir. Oke. Yang pertama, zikir berasal dari bahasa Arab yang artinya mengingat. Zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan mengingat dalam ingatan kita sebagai umat Islam. Jadi berzikir itu adalah artinya berasal dari bahasa Arab yang artinya mengingat. Artinya dalam pikiran kita, dalam akal kita itu kita harus mengingat apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya ketika kita ingin melakukan maksiat atau melakukan dosa, kita apa? Kita dapat mengetahui bahwa itu perilaku yang buruk, dan itu Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Yang kedua, bagaimana tata cara berzikir? Yang pertama apa? Duduk yang rapi. Jadi berzikir itu harus duduk yang rapi. Jangan ada yang bermain. Paham? Ya, jangan ada yang bermain. Ketika kita melakukan berzikir harus dengan lemah apa? Lemah lembut. Jangan Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Itu tidak bisa ya. Yang kemudian berniat dengan apa? Dengan ikhlas. Jangan terpaksa. Jadi ketika kita melakukan zikir kita harus ikhlas. Jangan melakukan berzikir dengan terpaksa. Karena kenapa? Jangan cuma hanya mau dilihat orang lain supaya kita berzikir. Jangan hanya mau dipuji orang lain kita berzikir ya. Ingat, berarti kita harus apa? Harus ikhlas. Yang kemudian beberapa macam berzikir. Yang pertama istighfar. Ada tuh istighfar seperti apa? Siapa? Seperti apa? Astagfirullahaladzim. Yang kedua apa? Tahlil itu seperti apa? Seperti apa? Bunyinya seperti apa? La ilaha illallah. Yang kedua tahmid itu seperti apa? Tahmid itu seperti alhamdulillah. Yang kemudian tasbih, ada tahu tasbih seperti apa? Seperti apa? Seperti apa bunyinya? Subhanallah. Jadi istighfar itu astagfirullahaladzim. Yang kedua tahlil itu la ilaha illallah. Yang ketiga tahmid itu alhamdulillah. Yang kemudian tasbih seperti subhanallah. Yang kemudian manfaat berzikir. Yang pertama, zikir dapat melembutkan hati dan menenangkan hati. Jadi zikir itu dapat melembutkan hati. Jadi hati kita itu tidak mudah marah. Kita selalu tenang ketika kita melakukan berzikir, dan ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat melembutkan hati dan menenangkan hati walaupun kita banyak masalah. Yang kemudian tidak mudah marah dan tidak mudah emosi. Jadi kalau orang yang sering melakukan berzikir, perhatikan ketika tidak mudah marah dan berzikir. Ketika kita sering berzikir kita tidak mudah marah. Walaupun ada teman kita yang menyakiti kita berzikir. Kalau kita berzikir, semoga Tuhan balas. Semoga Tuhan yang balas, bukan saya. Paham? Jadi yang kedua, tidak emosi. Jadi walaupun tidak dibikin bagaimana, dibikin apa, kita tidak gampang emosi. Kemudian membuat kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau kita sering berzikir, kita dapat menambah keimanan kita. Menambahkan apa? Keimanan kita kepada Allah
Tidak ada waktu pagi, Sore. siang. Berarti ada waktu siang, sore. Berarti ada waktu malam, berarti ada waktu sore, malam. Sampai sini paham? Paham. Oke. Jadi ada yang mau bertanya mengenai materi ini tentang zikir? Siapa? Siapa nama dulu? Siapa nama dulu? Muhammad Al-Qasar, apa yang kamu mau tanyakan? Apakah zikir hanya dibaca setelah sholat? Ya, siapa yang bisa jawab? Tidak ada. Oke, Bapak yang jawab. Apakah zikir hanya bisa dilakukan setelah sholat saja? Jadi zikir itu bisa dilakukan di luar sholat. Ketika kita berkendaraan, ketika kita sholat, ketika kita belajar, bisa kita berzikir. Jadi paham di sini? Paham. Kemudian ada lagi yang bertanya. Saya. Fikri, siapa apa pertanyaanmu? Tempat zikir di mana saja? Jadi pertanyaanmu adalah zikir bisa dilakukan di mana saja. Jadi zikir itu bisa dilakukan di mana saja. Ketika kita di sekolah, di rumah, di masjid, di pasar, yang penting jangan di apa? Jangan di gereja dan jangan di WC. Oke? Paham? Oke. Jadi Bapak mau kasih tugas kalian untuk berdiskusi mengenai materi tentang ini. Oke? Oke, Bapak hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Bapak bagi 2 kelompok untuk kalian berdiskusi. Kemudian kalian maju di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke? Tadi kalian sudah diskusi. Jadi, ayo siapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian? Kalau dalam bahasa Arab, zikir itu artinya mengingatkan. Kalau kita sengaja mengingatkan menyebutnya, contohnya kalau mengingatkan kita sebagai umat Islam. Macam-macam zikir adalah ada tahlil, tasbih, tahmid, istighfar. Kalau kita zikir kita harus khusyuk, kita duduk manis, rapi, dan tidak boleh bermain-main biar dijaga. Kemudian manfaat berzikir itu dapat tenang hati, tidak kasih emosi, baru tidak gampang emosi, biar kita dikasih jenggot. Oke, tepuk tangan dulu buat Fikri. Bapak kasih tugas buat kerja di rumah ya. Minggu depan Bapak kumpul. Oke. Di belakang nanti benar Bapak lagi. Bapak kasih tugas ya. Oke, itu tugas itu buat kerja di rumah ya. Baik. Itu tugas buat kerja di rumah. Oke. Kemudian Bapak memberikan penguatan ya. Yang pertama apakah zikir itu zikir berasal dari bahasa Arab yang artinya mengingat. Zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam ingatan kita sebagai umat Islam. Yang kedua, tata cara berzikir. Apa? Duduk apa? Rapi. Baca sini. Kemudian apa? Berniat ikhlas dan jangan paksa. Kemudian beberapa macam bacaan berzikir. Yang pertama apa? Istighfar, Kemudian kemudian oke. Kemudian manfaat berzikir. Yang pertama, zikir dapat menyembuhkan dan menenangkan
dan juga memberikan tugas di rumah buat kalian supaya kalian belajar di rumah minggu depan oke. Jadi mungkin cukup sampai di sini saja pembelajaran kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang kali ini, Bapak menunjuk satu orang untuk memimpin doa penutup dalam pembelajaran. Oke, siapa yang bisa? Saya mau tunjuk. Silakan. Maju. Kenapa saya lagi? Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Mungkin cukup sampai di sini